Aduh pusing dengar congor ngoceh terus, nggak jelas. Ya jelas lah, pasti pusing lah kadron yang suka membuat hoax di media sosial, membuat ujaran kebencian. Itu pasti pusing. Penyebabnya apa? Harus saya katakan dong. Ya, ini salah satu komennya ya di dalam konten bahas mantan rektor itu yang bilang hutang bengkak dan sebagainya itu, ya kan? Ini salah satu komennya. Pusing ya kalau saya angkat semua pembicaraan saya. Sampeyan harus tahu ya. Kenapa? Ya saya ulangi lagi. Orang yang membuat isu-isu kebencian, nyinyir segala macam, membahas soal hutang segala macam ini itu mantan-mantan yang pernah bekerja di 18 lembaga yang sudah dipangkas Bapak Jokowi 2020 lalu. Saya ulangi lagi supaya Anda tambah pusing. Kalau dengar pastilah ya, orang-orang model-model kadrun ini yang begini tuh pusing. Mereka itu kalau dengar kebenarannya, paling takut mereka ini dengar tentang kebenaran ya. Tentang fakta yang sebenarnya. Banyak edukasi di media sosial ini hanya sepotong-sepotong, orang hanya mengangkat edukasinya itu hanya edukasi negatifnya saja, sisi negatifnya saja. Tapi harus mau nggak mau kalian harus dengar apa yang saya sampaikan itu. Ya, saya tidak akan pernah mundur sekalipun, nggak pernah akan lelah sekalipun. Ya, saya sampaikan. Mantan-mantan rektor, apalagi mantan lembaga-lembaga itu banyak loh menerima dana-dana hibah ya dulu-dulunya. Yang selalu berteriak ya kalian itu dulunya BUMN rugi, Pertamina rugi. Ya kenapa penyebabnya Pak? Kita ini rugi, banyak maling di dalamnya itu. Itu yang selalu diamati Bapak Jokowi. Mau nggak mau Bapak Jokowi harus injak gas, harus memangkas yang namanya 23 lembaga tersebut. Dipangkas sebanyak 18 lembaga yang merugikan negara kita ini. Ya, kenapa? Banyak orang yang bekerja di pengawas BUMN, pengawas Pertamina dan sebagainya. Itu loh dulu-dulunya. Itu salah satunya pembuat konten yang selalu mengangkat isu-isu. Ya, selalu mengangkat isu-isu hutang. Ya, itu dia. Ini saya harus sampaikan sama kalian semua. Ya. Jadi 18 lembaga itu dulu ada di badan pengawas-pengawas yang namanya Pertamina, sektor Pertamina, PLN, baik itu di bidang apa namanya BUMN dan sebagainya ini. Ya itu udah keenakan selama ini bro. Makanya mereka selalu membuat edukasi Indonesia akan bangkrut, Indonesia bangkrut, Pertamina rugi, BUMN rugi. Ruginya kenapa? Sebelum dipangkas itu tadi, kebanyakan kalian orang-orang itu bekerja di dalamnya itu dengan lenggang-lenggang tangan. Ya kan? Seperti itu Pak. Jadi harus paham ya, apa saja sih yang membuat mereka ini membuat itu ya sakit hati salah satunya. Kerugian banyak sekali, terutama di BUMN maupun Pertamina lah itu pelaku-pelakunya banyak. Selalu mendapat hibah. Ya kan pernah iniin kan sama Ahok, dilaporin kan ke KPK. Tapi kadrun-kadrun membuat pemberitaannya baik itu di media online, di Google, diputar. Terutama Ajeng ya membuat diputar. Ahok dilaporkan ke KPK. Itu terbalik. Makanya saya bilang, edukasi kalian itu selalu membalikkan fakta. Tuh, saya harus melawan karena langkah sekali orang yang bisa melawan gorengan isu-isu kalian itu. Ya langkah. Ya. Tanpa kalian ini harus punya catatan dan sebagainya. Tapi kita tahu semua itu karena bukti dari kementerian semua ada. Itu loh. Jadi harus diperjelas ke media sosial ini. Harus ngoceh. Kalau nggak diocehin tuman membuat isu terus hoax melulu. Ya, harus tonjokin atu-atu. Koar-koarin.